Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Guru-guru hebat yang sangat luar biasa. Kembali lagi bertemu dengan saya, Muhammad Sigit Sugiarto, dalam kegiatan pembelajaran untuk pretest PPG dalam jabatan tahun 2023 untuk mata pelajaran PJOK. Oke, baik teman-teman. Di video pembelajaran kali ini kita sudah mengajak ke modul 2 pedagogik untuk kegiatan belajar 3, yaitu tentang profesi dan kedudukan guru dalam pandangan yuridis. Yang kedua, tugas pokok guru berdasarkan undang-undang. Dan yang ketiga, fungsi guru berdasarkan undang-undang. Oke, baik teman-teman, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang suka video saya dan suka dengan konten saya, silakan bisa subscribe dan juga like, share, dan komen ya teman-teman, agar channel ini bisa berkembang dan lebih semangat lagi membuat video-video pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, kita lanjut dan siapkan untuk bukunya teman-teman. Kita siap untuk mencatat. Oke, yang pertama ada profesi dan kedudukan guru dalam pandangan yuridis. Saya bacakan teman-teman ya. Silakan teman-teman mendengar dan juga mencatat. Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1, Ayat 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya, guru telah diakui mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada pasal 2 ayat 1 yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik pada pasal 2 ayat 2. Kesimpulannya, guru merupakan suatu profesi dengan keahlian khusus yang diperoleh melalui proses pendidikan panjang, mulai dari menempuh pendidikan S1 atau D4 ditambah pendidikan profesi guru. Lanjut ya teman-teman. Yang kedua, tugas pokok guru berdasarkan undang-undang. Saya bacakan lagi ya teman-teman. Permendikbud nomor 15 tahun 2018 sebenarnya mengatur tentang pemenuhan beban kerja guru dalam 12 minggu adalah 40 jam, terdiri dari 37 jam setengah efektif dan 2 jam setengah istirahat. Selanjutnya, dalam pasal 3 ayat 1 merinci kegiatan-kegiatan pokok yang perlu dilakukan guru dalam melaksanakan beban kerja selama 37,5 jam sebagai jam kerja efektif, yaitu A. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, B. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, C. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, D. Membimbing dan melatih peserta didik, dan yang terakhir, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Oke, baik, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Kita mulai dari merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Di sini ada 4 tugas guru dalam merencanakan pembelajaran. Yang pertama, pengkajian kurikulum. Yang kedua, pengkajian prota dan promes atau prosem. Yang ketiga, penyusunan silabus. Yang terakhir, pembuatan RPP. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya, tugas guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Ada 3 kegiatan di sini, yaitu yang pertama, kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan utama yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam program sekolah. Di sini yang dimaksud adalah kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat ya teman-teman, atau kegiatan pembelajaran. Yang kedua atau selanjutnya, kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas. Ini kegiatan tambahannya teman-teman. Misalkan kegiatan untuk pembelajaran mulok, misalkan anak-anak disuruh untuk melaksanakan observasi ke tempat pasar misalkan, dan lain-lain. Ini melanjutkan materi di dalam sekolah ya teman-teman. Yang terakhir, yang ketiga,
Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan siswa, pengembangan kurikulum, mengembangkan nilai-nilai atau sikap, dan menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran program inti dan pilihan. Di sini teman-teman sudah tahu ya ekstrakurikuler itu apa ya. Kita lanjut ya teman-teman. Yang ketiga, lanjutan tugas pokok guru yaitu melaksanakan penilaian. Di sini ada beberapa pelaksanaan penilaian. Yang pertama, assessment of learning atau penilaian sumatif. Di sini artinya mengukur pencapaian hasil belajar setelah pembelajaran berlangsung, misal ujian akhir sekolah, ujian akhir nasional, dan lain-lain. Yang kedua, ada assessment for learning atau penilaian formatif. Dimaksudkan yaitu penilaian proses pembelajaran, belajar saat pembelajaran masih berlangsung, misal presentasi, kuis, dan lain-lain. Biasanya untuk memantau kemajuan belajar peserta didik. Paham ya teman-teman bedanya sumatif dan formatif itu apa? Silakan teman-teman baca sendiri dan pahami ya teman-teman. Yang ketiga ada assessment as learning atau penilaian diri. Yang dimaksudkan yaitu penilaian saat pembelajaran berlangsung melibatkan peserta didik. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di tugas pokok guru ada prinsip penilaian di sini teman-teman. Oke, di sini ada tabel prinsip-prinsip penilaian. Bisa teman-teman baca sendiri atau saya bacakan. Yang pertama, sahih atau keterangannya di sini instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua ada objektif, menggunakan pedoman agar tidak subjektif. Penilaian konsisten keajikan atau reliabilitas jika melibatkan lebih dari satu penilai atau reliabilitas antar penilai. Yang ketiga ada adil, tidak mengikat, tidak merugikan atau menguntungkan peserta didik karena semata-mata perbedaan capaian pembelajaran. Yang keempat ada terpadu, yaitu penilaian kompetensi tidak boleh lepas dari aktivitas pembelajaran dalam mencapainya. Yang kelima terbuka, yaitu transparan dan dapat diketahui oleh siapapun. Yang keenam menyeluruh dan berkesinambungan, artinya penilaian dilakukan dengan beragam cara sepanjang waktu dan fokus kepada hasil, proses, dan pengembangan partisipasi peserta didik dan keterampilan belajar. Yang ketujuh sistematis, penilaian mengikuti langkah baku dari analisa dan identifikasi KD dan indikator sehingga diperoleh bentuk, teknik, dan waktu penilaian yang tepat. Yang kedelapan, mengacu kriteria, penentuan tuntas dan tidaknya dibandingkan dengan kriteria dan ditetapkan atau KKM. Yang terakhir harus akuntabel, yaitu penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di sini tugas guru yang keempat, membimbing, mendidik, dan melatih. Untuk yang pertama yaitu membimbing. Membimbing sangat erat dengan norma dan tata tertib. Misalnya, memberikan perhatian dan pendampingan saat siswa sedang proses menghayati suatu nilai-nilai. Yang kedua, mendidik. Mendidik berkaitan dengan pembentukan kesadaran moral dan kepribadian. Yang ketiga, melatih. Melatih dilihat dari isinya berupa keterampilan atau kecakapan hidup atau life skill. Kita lanjut teman-teman, tugas pokok guru yang kelima yaitu melaksanakan tugas tambahan. Di sini teman-teman harus mencatat dan juga kalau bisa harus hafal ya teman-teman. Nanti biasanya ada soal yang berkaitan dengan tugas tambahan sebagai seorang guru. Saya bacakan ya teman-teman. Yang pertama, wakil kepala satuan pendidikan atau wakil kepala sekolah. Yang kedua, ketua program keahlian satuan pendidikan. Kolom C, kepala perpustakaan satuan pendidikan. Kolom D, kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi atau teaching factory satuan pendidikan. Kolom E, pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu. Kolom F, menjadi wali kelas. Kolom G, pembina organisasi siswa intersekolah atau OSIS. Kolom I, koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan atau penilaian kinerja guru. Dan kolom Z, guru piket
Kolom K, Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi pihak pertama. Kolom I, penilaian kinerja guru. Kolom L, penilai kinerja guru. Kolom M, pengurus organisasi. Dan yang terakhir, menjadi tutor pada pendidikan jarak jauh, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Silakan teman-teman bisa mencatat ya. Oke, yang terakhir yang di sini adalah di kegiatan belajar 3, yaitu ada fungsi guru berdasarkan undang-undang. Ada 5 fungsi guru yang berdasarkan undang-undang. Yang pertama, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Fungsi guru adalah memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, harus meletakkan kepentingan kehidupan bernegara dan keutuhan NKRI dalam setiap tindakan. Yang kedua, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Yang ketiga, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Yang keempat, memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kelima, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Paham ya teman-teman? Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Sebelum ke soal, saya perlu mengingatkan lagi ke teman-teman semuanya. Di sini jika ada soal, teman-teman jangan menghafalnya ya. Tetap teman-teman harus pahami dulu materinya. Jadi lebih baik teman-teman memahami materi daripada menghafalkan soal. Karena jika nanti teman-teman menghafalkan soal, itu otomatis akan berbeda dengan yang akan diujikan ya teman-teman. Karena redaksinya akan berbeda sekali ya, walaupun nanti materinya sama. Jadi lebih baik teman-teman semuanya harus memahami setiap materi yang saya berikan ya teman-teman. Paham ya? Oke, kita ke soal yang pertama. Saya bacakan ya teman-teman. Guru merupakan profesi dengan keahlian khusus. Pernyataan ini mengandung makna A. Profesi guru harus bersertifikat pendidik dan memperoleh tunjangan. B. Keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama. C. Hanya segelintir orang yang layak menjadi guru profesional. D. Memiliki ikatan organisasi profesi sebagai wadah. Atau E. Memiliki kode etik profesi yang dapat dipertanggungjawabkan. Silakan teman-teman jawabannya apa? Oke, jawaban yang benar yaitu adalah B. Keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama. Baik ya teman-teman, insya Allah nanti teman-teman ini akan melaksanakan kegiatan ini ya teman-teman. Setelah pretest nanti teman-teman nanti akan diwajibkan untuk mengikuti pendidikan sebagai mahasiswa ya teman-teman. Amin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Saya bacakan ya teman-teman. Menyusun program semester merupakan tugas pokok guru dalam hal A. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. B. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. C. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. D. Membimbing dan melatih peserta didik. Atau E. Melakukan penilaian pembelajaran. Silakan teman-teman, jawabannya apa? Ya, jawaban yang paling benar yaitu adalah A. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Kita sudah singgung di materi tadi ya di awal ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Berikut ini adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam menghadapi pembelajaran abad 21, yaitu A. Menjadi tenaga ahli di bidang TIK untuk kepentingan pembelajaran. B. Menggunakan program aplikasi untuk mengelola nilai peserta didik. C. Menerapkan aplikasi untuk menyusun program semester. D. Menganalisis kekuatan dan kelemahan suatu model pembelajaran. Atau E. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOT. Silakan apa jawabannya teman-teman? Oke, jawaban yang paling benar yaitu adalah E. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOT atau High Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi ya teman-teman.
Ini adalah ciri pokok pembelajaran di abad 21 ya teman-teman. Oke, kita lanjut di soal nomor 4. Contoh penyesuaian peran guru dalam melaksanakan pembelajaran abad 21 adalah: A. Guru bertindak sebagai pusat pembelajaran. B. Guru berperan sebagai pengawas penggunaan TIK. C. Guru berperan menjadi sumber belajar utama. D. Guru mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi. Atau E. Guru menjadi mitra belajar bagi peserta didik. Silakan, apa jawabannya teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah E. Guru menjadi mitra belajar bagi peserta didik. Ini juga sudah kita singgung ya di pembelajaran sebelumnya tentang tugas guru, yaitu menjadi co-learning atau teman belajar ya teman-teman. Oke, kita lanjut di soal nomor 5. Guru abad 21 memiliki tugas pokok membimbing peserta didik agar tidak terjerumus kepada pemanfaatan teknologi yang salah. Tindakan yang dapat dilakukan guru antara lain: A. Melarang penggunaan smartphone di kelas. B. Penggunaan teknologi informasi hanya untuk guru. C. Mendampingi anak dalam mengeksplorasi sumber digital. Atau D. Mengalihkan perhatian anak melalui kegiatan olahraga. Apa jawabannya teman-teman? Ya, jawaban yang paling tepat yaitu adalah C. Mendampingi anak dalam mengeksplorasi sumber digital. Jelas ya teman-teman? Oke, kita lanjut di soal nomor 6. Saudara selaku guru mengajak peserta didik merefleksikan cara belajarnya. Kegiatan ini termasuk jenis penilaian: A. Assessment for learning. B. Assessment to learning. C. Assessment of learning. Atau D. Assessment as learning. Silakan teman-teman baca lagi materi sebelumnya atau materi di awal. Oke, apa jawabannya teman-teman? Ya, jawaban yang paling tepat yaitu adalah D. Assessment as learning. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 7. Adanya rasa tanggung jawab, sikap responsif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bentuk pelaksanaan dari fungsi guru sebagai berikut. A. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. B. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. C. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. D. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Atau E. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya. Silakan jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah A. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jelas ya teman-teman? Oke, kita lanjut di soal nomor 8. Bu Weni Hapsari dari SD Taman Hidayah mendampingi peserta didiknya mengunjungi panti asuhan. Bu Weni melihat salah satu peserta didik bernama Lina diam termenung setelah mendengar kisah sedih salah seorang penghuni panti asuhan bernama Andi. Bu Weni mendampingi Lina yang sedang menghayati sesuatu. Bu Weni sebenarnya sedang melaksanakan tugas yang disebut: A. Mengajar, B. Mendidik, C. Membimbing, D. Melatih, atau E. Membina. Silakan jawabannya apa teman-teman? Ya, jawaban yang paling tepat yaitu adalah membimbing. Jelas ya teman-teman? Silakan jika teman-teman masih bingung bisa kembali ke materi awal kita ya. Perbedaan antara membimbing, mendidik, ataupun melatih. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Hal-hal berikut merupakan aspek yang potensial dikembangkan dalam pengkajian kurikulum, kecuali A. Kedalaman materi, ruang lingkup, keluasan materi, dan relevansi materi. B. Integrasi materi dan kesesuaian materi dengan kompetensi. C. Kesinambungan materi, kemasan materi, dan strategi penyampaian. D. Kesesuaian materi dan kompetensi menjawab tantangan masa depan. Atau E. Urutan materi dan ruang lingkup materi. Silahkan apa jawabannya teman-teman?
Ya, jawaban yang paling tepat yaitu adalah C. Kesinambungan materi, kemasan materi, dan strategi penyampaian. Oke, di sini adalah kecuali ya teman-teman. Ingat kecuali. Oke, kita lanjut di soal terakhir. Pernyataan berikut paling tepat menggambarkan tugas guru di masa yang akan datang adalah A. Peran guru semakin ringan karena banyak terbantu oleh teknologi. B. Guru lebih fokus membantu peserta didik menguasai materi. C. Guru bertindak sebagai konsultan pembelajaran berbasis teknologi. D. Guru mengandalkan teknologi sebagai pengganti peran guru. Atau E. Guru menjadi kolaborator, sumber daya, dan fasilitator pembelajaran. Oke, jelas sekali jawabannya teman-teman, yaitu adalah E. Guru menjadi kolaborator, sumber daya, dan juga menjadi fasilitator pembelajaran. Oke teman-teman, semoga teman-teman semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga semoga teman-teman semuanya dapat melaksanakan kegiatan uji pretest nanti ya teman-teman. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan dan juga bisa lolos dan mengikuti PPG nantinya sampai mendapatkan sertifikat pendidik. Amin. Oke teman-teman, mungkin cukup video dari saya atau pembelajaran di video kali ini. Jika teman-teman suka, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, agar nantinya tidak terketinggalan untuk video selanjutnya. Dan nyalakan notifikasi loncengnya teman-teman. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada yang bertanya, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.